Orang tua zaman dulu, anaknya 8, anaknya 9, pekerjaan suaminya tak ada gaji tiap bulan, tak ada kereta, rumah kecil, tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi manusia terhormat. Macam mana perempuan kita sekarang? Anaknya cuma 1, ada keretanya, rumahnya bagus, gaji bulanannya cukup, tapi 1 anaknya tak mampu dia urus. Kenapa? Karena perempuan sekarang lebih sibuk di medsos daripada ngurus anaknya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya nak berkisah. Di padang mahsyar kelak, kata Nabi, dikumpulkan seluruh manusia dari Adam sampai kiamat dunia. Bayangkan berapa banyak manusia waktu itu. Dan pada saat itu kata Nabi, wajah kita berdasarkan amal. Boleh jadi lebih cakep, lebih gagah, lebih tampan, lebih cantik. Boleh jadi juga lebih hancur. Dan pada saat itu hampir semua orang gelisah. Sengsara perasaannya. Kenapa? Ingin mengetahui saya ini masuk surga atau masuk neraka. Sementara pengadilan belum juga dimulai. Dalam keadaan gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek kami semua. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam berkata, saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah memakan barang haram sekali. Di mana wajah saya mau tampakkan hadapan Allah. Saya malu ketemu Allah. Allahu Akbar. Nabi Adam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah. Gimana mereka manusia yang tiada hari tanpa makan uang haram? Di mana muka mereka? Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, kau cobalah datang kepada Ibrahim alaihissalam, minta pertolongan kepada Ibrahim, segera berdoa. Lalu datanglah sekelompok manusia ini. Ya Ibrahim, andalah kakek atau datuk para nabi. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah bohong di hadapan Raja Namrud. Saya malu ketemu Allah hari ini. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam 1 kali berbohong, malu ketemu Allah. Gimana tuan-tuan yang tiada hari tanpa bohongi istrinya? Ini muka-muka kita, Pak. Kalau mau hidupmu bahagia, muliakan istrimu. Tidak ada kehormatan seorang lelaki yang tidak tahu menghormati istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa istrinya Nabi Muhammad? Ibu-ibu, berapa istrinya Nabi Muhammad? Tidak mau jawab tuh meskipun dia sudah tahu. Berapa istri Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satu pun yang pernah dipanggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah, ta'al, tidak. Tapi beliau panggil, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, ta'al, tidak. Beliau panggil, ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Begitulah cara Nabi menghormati istrinya. Maka tuan-tuan, kalau kau ingin mencintai Rasulullah, mulai esok panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Rasulullah tidak pernah menghina istrinya. Dan ingat, Rasulullah tidak pernah keluar rumah kecuali bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Beliau cium jidatnya. Maka puan-puan, mulai besok, begitu suami nak keluar rumah, minta sedekah. Pak, sedekah dulu. Ah, sini kau, ku sedekahi kau. Itu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan istrinya, kalau minum, beliau minum di mana? Bekas bibirnya Aisyah. Hebatnya Rasulullah kalau minum seteguk. Contoh aja nih ya, contoh. Anggaplah ini. Nabi minum seteguk, diberikannya kepada istrinya. Selesai istri Nabi minum, seteguk diambil. Kalau Aisyah minumnya di sini, maka itulah bekas bibirnya Aisyah yang dia minum. Allahu Akbar. Coba kalau tuan-tuan bekas bibirnya. Bau betul mulutmu. Allahu Akbar.
Nabi Ibrahim sekali bohong malu ketemu Allah. Gimana pejabat-pejabat kita yang bohongnya kepada rakyatnya? Nauzubillah min zalik. Lalu Ibrahim berkata, saya malu ketemu Allah, silakan kau datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, minta berdoa. Ya Nuh, engkau Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Nuh? Saya malu ketemu Allah. Saya pernah diutus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anak saya melawan saya malu ketemu Allah hari ini. Nuh alaihi salam, satu anaknya membangkang malu ketemu Allah. Bagaimana kita tuan puan, dua anak kita semuanya gadis, tidak ada yang pakai tudung. Bagaimana anak kita yang 4 tidak ada yang sholat subuh. Tuan puan yang saya hormati, tuan, bu, ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi. Dia dengarlah istri saya ceramah saya ini. Dia bilang, Ustadz, berarti kalau saya nanti lebih dulu meninggal, kamu nak kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang, kau dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan? Tuan-tuan apabila meninggal, kawanmu nak doakan. Jangankan nak doakan, ngetik doa saja malas. Coba tengok di grup WhatsApp. Ada yang meninggal? Ada yang ketik doa? Enggak, apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia enggak baca Al-Fatihah, cuma stiker dia kirim. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka sayang 1000 sayang, kita lebih mempedulikan perut anak kita daripada iman dan akhlaknya. Dulu anak-anak kita begitu sangat memuliakan orang tuanya. Jangankan berbicara kasar, menengok mata saja orang tuanya itu dianggap tabu, dianggap dosa dan tidak berakhlak. Mau tengok anak-anak kita sekarang? Anak-anak kita lebih sopan sama pacarnya daripada sama bapaknya. Lebih menghormati ceweknya daripada kepada ibunya. Mana bukti? Tuan puan balik nanti rumah, tengok itu wallpaper HP-nya anaknya. Siapa foto di situ? Foto mamanya? Enggak. Siapa foto? Ceweknya. Pacarnya. Saya lagi mengajar di kampus, di universitas. Saya lagi mengawas ujian. Tiba-tiba saya melihat handphone. Ada handphone biliknya perempuan. Saya tengok, wih, cantik betul, cakep betul cowoknya. Saya lihat ceweknya tidak cantik, cowoknya cakep betul. Saya bilang enggak imbang ini. Saya tanyalah dia, ini cowokmu dek, cakep betul. Dia bilang tidak Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Saya tanya, siapa ini Lee Min Ho? Ustaz dak gaul. Saya bilang, siapa ini? Artis Korea. Dia kenal kau? Enggak Ustaz. Pernah kau dikirimi SMS, WhatsApp? Enggak Ustaz. Pernah kau ditelepon? Tidak Ustaz. Untuk apa kau pasang ini? Ganti, pasang fotonya bapakmu. Bapakmu yang biayai kamu. Bapakmu yang ongkosi kamu. Bapakmu yang antar kau pergi kuliah. Masa kalau hormat ini? Ganti, tukar itu. Foto bapakmu kau pasang situ. Dia carilah foto bapaknya. Tunggu dulu Pak Ustaz, saya baru cari. Aduh, sudah terhapus Ustaz. Anak muda, kalau macam ini modelmu, biar kau rajin sholat deh. Kalau kau tidak hormati orang tuamu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Umar bin Khattab datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajah Allah di dunia ini. Saya paham tak mungkin saya bisa tampak wajah Allah di dunia. Tapi saya nak tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buat ibu bapakmu tersenyum, Allah pasti tersenyum kepadamu.
Adik-adikku sekalian, kalau kamu mau lihat gambaran kasih sayang Allah kepada manusia, lihat ibumu ketika hamil. Kenapa Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi nih. Saya tak cakap 3 istri, 3 kali ibu. Kenapa 3 kali? Kenapa tidak 4 kali? Kenapa tidak 1 kali? Karena ternyata menurut ahli hadis ada 3 kelebihan ibu yang tidak bisa dimampu dan tidak bisa dipikul oleh laki-laki. Apa itu? 1, hamil. Masih ingat waktu hamil ibu? Enak tak? Enak tak? Tak. Tapi kenapa ulang-ulang? Coba lihat ibu hamil, Masya Allah. Jalan aja setengah mati. Aduh. Duduk pun pakai standar samping. Iya. Masih ingat waktu hamil? Ada yang tidur tengkurap. Tidurnya saat gaya. Iya toh? 2. Yang kedua, ketika melahirkan. Ada ibu-ibu yang melahirkan senyum. Meskipun dia kaya, datin, senyum. Keluar kona. Nah, setengah mati juga. Bapak-bapak paling stres, tapi sempat merokok. Paling kita laki-laki menderita ketika ngidam. Tidak tahu saya apa bahasa Melayunya ngidam. Sama kan? Paling ngidam. Ada bapak-bapak di Makassar, dia tanya, Ustadz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa boleh tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Wah. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 naiklah dia di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau, itu dibodoh-bodohi kau istrimu. Iya toh? Melahirkan setengah mati. Pilihan antara hidup dan mati. Tidak sedikit perempuan meninggal melahirkan anaknya. Dan yang ketiga, saat menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Apalagi ketika tumbuh giginya kan? Apa ibu? Kok gigit saya? Enggak, dibujuknya. Lepas nak. Kata suaminya, kenapa bu? Siang anaknya. Malam bapaknya. Maka itulah sebabnya ketika anak yang durhaka kepada orang tua tidak bakal kau dapat masuk surga. Itulah sebabnya dijelaskan agama kita, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itulah sebabnya Al-Quran menginformasikan kepada kita, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma Kata saja dilarang. Ada yang tanya mahasiswa saya, gimana kalau orang tua saya tidak sholat? Gimana kalau orang tua saya tidak sholat? Dia tidak puasa, akhlaknya jelek. Bukan urusanmu. Tidak ada orang tua durhaka sama anaknya. Tapi kalau dia tidak urus anaknya, apa dia durhaka? Tidak, dia durhaka kepada Allah. Tidak durhaka kepada anaknya. Maka tuan-puan, terutamanya adik-adik sekalian, kalau kalian mau sukses, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Saya masih kuliah Ustadz, saya masih sekolah, belum dapat kerja Ustadz. Macam mana beli kereta untuk ibu saya? Saya belum punya uang. Kalau kau belum mampu membelikan ibumu rumah, belum mampu membelikan kereta ibumu, caramu berbuat baik, jangan kau sakiti hatinya. Kalau kamu masih pelajar, gimana cara berbuat baiknya? Tengokkan kau punya marka. Perlihatkan kau punya nilai di kampus, ini nilai saya yang terbaik. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua. Nah sekarang pertanyaan, kenapa anak kita begitu? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak.
boleh dikata 9% salahnya orang tua. Orang tua zaman dulu, anaknya 8, anaknya 9, pekerjaan suaminya tak ada gaji tiap bulan, tak ada kereta, rumah kecil, tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi manusia terhormat. Macam mana perempuan kita sekarang? Anaknya cuma 1, ada keretanya, rumahnya bagus, gaji bulanannya cukup, tapi 1 anaknya tak mampu dia urus. Kenapa? Karena perempuan sekarang lebih sibuk di medsos daripada ngurus anaknya. Percayalah, ketika kita wafat, tidak ada lagi yang bisa doakan kita. Tak ada lagi yang mampu kita lakukan. Ketika sudah dalam kubur, tak mampu lagi kita puasa, tak mampu lagi kita sholat, tak mampu lagi kita berdoa. Tapi kata Nabi, ada 3 yang boleh menolongmu ketika sudah masuk di kubur. 1 diantaranya, anak yang soleh dan soleha. Saya nak tanya, tuan-puan, boleh tidak anak kita jadi polis, dia tidak pernah sekolah polis? Boleh tak? Tak. Boleh tak anak kita jadi ahli parlemen, dia tidak pernah undi raya? Tak. Boleh tidak anak kita jadi dokter, tak pernah kuliah kedokteran? Tak. Tapi boleh tidak anak kita soleh dan soleh meskipun dia tidak dokter? Boleh? Boleh tidak anak kita soleh dan soleha meskipun dia tidak polis dan tidak tentara? Boleh. Boleh tidak anak kita soleh dan soleha meskipun orang tuanya bukan datuk? Boleh. Maknanya lebih gampang anakmu jadi soleh dan soleha daripada jadi dokter. Orang tua zaman sekarang, dia bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Wah, boleh tahan anaknya itu, Ustaz. Kenapa? Masih kecil dia pintar bahasa Inggris? Tidak istimewa. Kenapa? Banyak yang pintar bahasa Inggris. Tidak percaya? Ke Inggris. Anak-anak sana masih kecil lagi pandai bahasa Inggris. Iya toh? Emang kalau anakmu jago bahasa Inggris, begitu kau meninggal, dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Nah, dia tetap pakai bahasa Melayu. Maka yang hebat, anakmu jadi soleh dan soleha. Itu luar biasa. Ustadz, macam mana kalau saya sudah tidak punya anak? Anak saya susah sekali saya nasihati. Saya mau anak saya jadi penghafal Quran. Tak payah ibu jadi hafal Quran. Susah sudah anak kita suruh hafal Quran. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Kamu biayai anak hafal Quran. Ustadz, saya mau jadi anak saya jadi ulama. Tapi anak saya sudah jadi polisi. Anak saya jadi tentara. Anak saya jadi dokter. Saya mau anak saya ada 1 ulama. Bagaimana caranya? Urus ulama. 1 orang bulan-bulan kau kasih uang. Insya Allah pahala ulama itu sama anak kandungmu sendiri. Tuan-puan yang saya hormati, kita lanjut kisah. Lalu Nabi Nuh berkata, cobalah kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam, minta berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Ya Isa, engkau adalah Nabi dan Rasul, pengajar cinta kasih, tolong menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Saya malu menghadap kepada Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus la ilaha illallah. Jangan sembah kecuali Allah. Isa adalah Nabi. Tapi umatku dia sembah saya jadi Tuhan. Saya malu ketemu Allah. Lalu Isa alaihissalam berkata, tolong kau datang kepada Muhammad, kekasih Allah, penghulu para nabi. Mudah-mudahan beliau yang mau berdoa. Datanglah sekelompok manusia ini. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang tidaklah diciptakan dunia dan isinya kecuali dipersembahkan kepadamu ya Muhammad. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi tersenyum. Senior-seniornya tadi malu ketemu Allah. Lalu mendengar ini, Nabi tersenyum dan berkata, tenang, hari ini berlaku syafaatku. Di dunia ada syafaat saya. Di akhirat pun ada. Di dunia ada mukjizat saya. Al-Quran. Awan melindungiku dari sentuhan matahari secara langsung. Hari ini juga berlaku saya punya syafaat. Satu di antaranya syafaat saya. Allah mendengar doaku hari ini. Tidak ada yang diterima doanya hari ini. Tidak ada yang didengar doanya hari ini. Termasuk para malaikat dan nabi. Kecuali Muhammad SAW. Maka datanglah Nabi
sujud di hadapan Allah lalu berdoa, "Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan. Kami sadar banyak maksiat yang kami lakukan. Tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Atas nama pengampun dan penyayang-Mu, saya mohon kepadamu ya Allah, bukalah pengadilan ini." Kedengaranlah suara dari aras Allah. "Ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Aku kedengar dan aku kabulkan doamu. Malaikat, silakan mulai pengadilan." Dimulailah, dipanggil kita satu demi satu. Dan pada saat Nabi menceritakan kejadian ini, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Apakah semua kami ini umatmu mendapat syafaatmu? Apakah semua ini kami umat Islam otomatis mendapat syafaatmu?" Syafaat itu kira-kira tanda tangan. Kalau tun yang tanda tangan, ada urusan di Melaka, aman. Ada masalah. Tanda tangan tun, aman. Rekomendasi, kata Bilece, kata orang Indonesia, rekomendasi. Kalau ada rekomendasi, aman urusan. Maka Nabi pun punya syafaat. Nabi, sahabat bertanya, "Apa syarat mendapat syafaatmu?" Kata Nabi, 2 syaratnya. 1, aqimis shalah, dirikan sholat. Yang kedua, banyaklah kau sebut namaku. Mari tengok satu-satu. 2 syarat ini. 1, sholat. Tuan puan yang saya muliakan, sholat ini penting. Kalau sholat kita selesaikan dengan baik, kecil ini urusan dunia. Saya kasih contoh sederhana. Saya sahabat baik dengan Tun. Saya datang ke Melaka. "Assalamualaikum, yang mulia Tun, saya ada di Melaka, tapi saya tak ada kereta. Saya nak pusing-pusing bandar, tengok ini Melaka, tapi saya tak ada kereta." Tun telepon, "Oh, saya lagi di Kuala Lumpur Ustaz. Tapi jangan cemas, don't worry, be happy." Tenang. Tun telepon ajudan yang mendampingi beliau. "Ajudan, siap Tun. Itu ada Ustadz Das'ad. Dia perlu kereta. Kirim kereta yang paling baik. Kemudian jangan lupa bagi duit beli oleh-oleh." 30 menit kemudian datang ajudan beliau, pengawal beliau. "Ustadz, ini ada kereta dari Tun. Sila guna sampai Ustadz balik. Ini ada duit pembeli hadiah." Selesai urusan saya soal kereta. Kenapa? Saya akrab dan kenal dengan yang punya kereta. Sebaliknya, datang dari Indonesia, tidak pernah ketemu, tidak tahu, tidak pernah jumpa, tidak pernah dengar nama. Yang datang dari Indonesia telepon Tun. "Tun, saya ada di Kuala Lumpur. Boleh pinjam kereta?" Siapa dia telepon Tun? Pengawal? Bukan. Siapa ditelepon? Ketua polis. Tangkap itu. Tukang tipu itu pasti. Saya tak kenal dia mau pinjam kereta. Pasti orang jahat. Tangkap. Begitu juga di dunia. Tak pernah sholat. Sholat pun hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat tidur. Paling terlambat datang, paling cepat balik. Orang khotbah dia tidur. Begitu dia ada masalah, soalan dalam hidup ini. "Ya Allah, capek sudah saya hadapi dunia ini. Capek sudah saya menghadapi kehidupan ini. Ya Allah, tolong saya." Kata Allah, "Malaikat, karena dia susah capek hidup di dunia, cabut nyawanya." Maka saudaraku, tuan puan, tak ada susahnya bagi Allah bagi kalian kesehatan. Tak ada susahnya bagi Allah buat kalian kaya. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji politik. Saudaraku, mudah bagi Allah. Apa susahnya Allah? Siapa yang punya dunia? Siapa punya dunia? Allah. Berarti kalau yang punya dunia kau jauhi, mustahil kau jaya di dunia. Tak masuk akal. Coba tengok.
Tun punya pengawal. Begitu beliau katakan, ajudan, pengawal. Itu pengawal, biar dia lagi tidur, makan kacang, langsung dia lompat. Siap Tun, perintah. Dia telan dengan kulit-kulitnya. Siap. Begitu takutnya sama manusia. Ada kira-kira pengawal ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Tun, saya lagi sibuk. Wah, mana mampu katakan. Itu padahal ini Tun ada pensiunnya. Bukan punya dunia. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggilmu, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Allah, Tuhannya disuruh menunggu. Dia suruh tunggu dari subuh sampai Isya tak datang-datang. Hayya 'alal falah. Tuan-tuan tahu apa makna hayya 'alal falah? Sini kamu, sini. Saya bagi kamu apa yang kamu mau. Saya kasih kau kehebatan dunia. Itu makna hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Maka jangan heran kalau solatmu tidak beres. 30 tahun kau jadi pegawai kaki tangan kerajaan. Kamu tidak bisa lepas dari kredit di bank. Kenapa? Karena yang punya dunia kau permainkan. Solat. Saya sudah solat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau solat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Baru rasanya kita solat duhur. Tidak ikhlas. Saya solat Ustaz. Betul kau solat tapi main-main. Allah. Wah kena berdoanya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Ada yang sholat tidak semangat betul. Kayak ditiup angin. Ada yang lebih Allah. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu lah. Malah ada di Indonesia, di Makassar ada yang tanya saya, Ustaz, bolehkah sholat tidak pakai BH? Boleh. Tapi itu menunjukkan kamu tidak serius ketemu Allah. Ada bapak-bapak tanya saya, Ustaz, bolehkah tidak pakai selawar dalam? Boleh, tapi itu menunjukkan kamu tidak serius ketemu Allah. Bayangkan itu kalau kau tidak pakai selawar dalam, lalu kau ruku, tak lempar-lempar aja. Jangan ketawa, ini urusan laki-laki. Maknanya, gimana mau hidupmu baik kalau kau tidak ikhlas sholat? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi wudhumu salah-salah. Sambil wudhu nyanyi. Maka saudaraku, tuan-puan yang saya cinta karena Allah, perbaiki sholatmu. Anda masih dinyatakan Islam meskipun tidak puasa. Anda masih dikatakan Islam meskipun tidak bayar zakat, tidak haji. Tapi begitu tidak sholat, dengar kata Nabi. Batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, orang yang tidak pernah kau tengok sholat, jangan kau sholati jenazahnya ketika dia meninggal. Bu, orang kalau sholat puncak penghambaan kepada Allah. Maknanya apa? Puasa boleh menyanyi, boleh. Sambil nunggu buka puasa nyanyi, labbaik Allahumma labbaik, boleh. Sambil tawaf, sa'i, boleh menyanyi, labbaik Allahumma labbaik, boleh. Tapi sholat, tidak boleh ada kegiatan lain. Kenapa? Di situ puncak menghamba kepada Allah. Tidak boleh sholat, Allahu Akbar, darah muda, darahnya para remaja. Tidak boleh. Sami Allahu liman hamid, Cikampek, Tasikmalaya. Tidak boleh, batal sholatmu. Allahu Akbar, tiba-tiba ada pembeli, Tuan berapa harga gas? 70. Anda boleh. Kenapa? Di situ puncak menghamba kepada Allah.
Jadi kalau ada orang tidak sholat, dia sesungguhnya dia sombong dan tidak mengaku hamba. Saya kasih ilustrasi contoh sederhana. Ini kepala paling mulia dalam tubuh kita. Bercanda sama kawan, dorong perut, masih senyum. Pukul pantat, maki senyum. Tapi jangan kau coba dorong kepalanya. Kurang ajar ini. Apa anggota tubuh paling hina? Kaki. Meskipun Tuhan kasih saya duit, pakai kaki saya pasti tersinggung. Pada saat ini duit 1.000 ringgit. Saya bilang biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kaki anggota tubuh paling hina. Tapi ketemu dengan Allah, kepalamu yang paling mulia, kau rendahkan seperti kakimu yang paling hina karena kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat. Apa alasanmu tidak mau salat? Coba bilang. Apa alasan tidak mau salat? Ustaz, saya sakit Ustaz. Silakan kau sakit, salat. Saya lagi sakit gigi, salat sakit gigi. Allah tahu kau lagi sakit. Ustaz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Salat duduk di atas kereta, di atas pesawat, salat. Bagaimana caranya? Nah, kalau ruku, kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Ustaz, tidak bisa duduk Ustaz. Ada bisul di pantat saya. Aku baringlah. Baring, anggap lagi baring. Nah, tangan masih bergerak, kepala sudah tidak bisa digerakkan. Allahu Akbar. Itu pun tidak bisa baring Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Tinggal lagi matamu kau gerak-gerakkan. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Itu salat pakai isyarat. Masih juga tidak bisa Ustaz. Salat dalam hati. Mana yang disebut salat dalam hati? Semua bacaan-bacaan salat silakan kau baca dalam hati. Tidak lagi bergerak matamu, tidak lagi bergerak bibirmu. Tidak bisa juga salat dalam hati Ustaz. Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa kubur. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Tayamum. Di tengah hutan Ustaz, kita mau wudu, tidak ada air. Sudah kencing. Kalau di tengah hutan tidak dapat air, agama fikih mengajarkan ambil daun 3 lembar. Gimana cara pakainya Ustaz? 3 lembar. Daun pertama, begini caranya, jangan kasih tahu perempuan. Jangan lihat ibu-ibu. Bagaimana cara Ustaz? Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Gini. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Jangan begini. Kenapa? Tambah kotor kalau begini. Ya, dengan catatan sebelum pakai periksa dulu, siapa tahu ada cembulu-bulu di situ yang gatal. Sila. Tapi jangan kencing berdiri. Kalau memungkinkan duduk, duduk. Kalau tidak memungkinkan berdiri, bukanlah sebuah pengkhianatan kepada Allah. Kalau memungkinkan berduduk, ya silahkan duduk, lebih baik. Sudah. Ustaz, saya tidak tahu kiblat Ustaz. Datang sholat jamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Cuma kalau berjamaah ada aturannya. Satu, kalau jadi makmum, janganlah kau merasa paling soleh dalam masjid itu. Mulai takbir dia ganggunya kita. Allah. Baca Al-Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita. Alhamdulillah malik. Iya. Ada juga yang begitu Pak. Hah? Kalau kamu mau kasih pindah telapak kakimu di bawah jari-jarimu, beritahu dulu orang sampingmu. Boleh enggak jari-jari saya menyentuh? Kenapa? Karena ada orang merasa terganggu kalau disentuh telapak kaki jari-jarinya. Saya pernah itu rasakan. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Akhirnya enggak bisa lagi goyang kakiku. Terpaksa aku tahan kakinya. Selesai sholat saya ditanya, Ustaz kenapa dikasih? Kau ganggu saya. Kenapa kau kasih goyang-goyang kakimu? Anu Ustaz, supaya saf rapat. Kalau safmu mau rapat, dek, bukan kakimu yang kau kasih rapat. Tapi apa? Pundakmu. Bisa jadi kakimu rapat, tapi safmu longgar. Ya. Apalagi? Kalaupun jadi imam, ada itu anjuran Nabi. 1,
Jangan kau baca yang panjang-panjang. Ini yang panjang dia baca. Menderita orang tua. Atau di belakang remati lagi. Belum selesai Pak Imam naik lagi kepalanya. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya orang khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Ini yang dibaca apa? Al-Anfal. Ayat 2 sampai 50. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding. Keadaan keuangan, lu dibaca tuh. Belum selesai juga, kita baca lagi di situ. Persekutuan Melayu. Bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR. Siapa salah? Imam. Baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Yang kedua, supaya kalau kau salah, ada yang luruskan ketika bacaanmu salah. Ini wallahu alam benar atau tidak, cerita aja ku dengar di kampung. Ada anak santri hafal Quran, pulang Ramadan disuruh imam. Dia bacalah yang hanya dia yang hafal. Dia baca itu yang hanya dia yang hafal. Begitu jadi imam tiba-tiba ada cicak jatuh pas kena telinganya. Kaget. Begitu kaget, stres, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul apa sambungannya ini. Hening, suasana seni masjid diam semua, hening. Tiba-tiba Pak Imam katakan, tolong bantu di belakang. Dia bilang anak muda di belakang, saya juga tidak tahu. Ada lihat teriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Imam. Maka sunnah imam ringkas. Ada memang imam itu. Pulang sholat, anak muda sholat subuh. Ampun saya Ustaz. Kenapa? Terlalu panjang Ustaz. Surah Yasin dibagi dua Pak Ustaz. Kau siksa jamaah. Nah, kalau imam juga umumkan. Misal, kalau di Indonesia saya tidak tahu lah di Malaysia. Itu kalau umumnya di Indonesia, hari Jumat subuh ada sujud tilawah. Anak muda baru tobat. Pulang, saya ketemu. Enak sholat toh? Apa? Aliran sesat Ustaz. Kenapa lalu sesat? Sholat subuh 3 rakaat. Saya bilang, ini pasti dia salah paham. Maka jelaskan. Tidak semua paham. Maka imam ringkaskan bacaanmu. Kemudian baca yang umumnya orang hafal. Bagaimana perempuan? Dulu memang perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Kenapa? Karena tidak aman, diculik dan diperkosa. Malaysia aman, Melaka aman, silakan datang ke masjid. Apalagi kalau usianya sudah 70 tahun. Siapa nak ambil 70 tahun Pak? Sholat jamaah. Nah, satu, mau mendapat syafaat dari Rasulullah, sholat. Alhamdulillah saya lihat semua kita ini rajin sholat. Sudah sholat jamaah, jangan puas di situ. Tambah dengan sholat-sholat sunnah. Saya menganjurkan puan-puan perbanyak sholat duha. Suami pergi cari nafkah. Apakah dia kaki tangan kerajaan? Apakah dia usahawan muda? Apakah dia polis? Apakah dia tentara? Istri yang baik. Suaminya pergi, dia sholat duha di belakang. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Saya tidak tahu niatnya Ustadz. Niat ibu tidak harus dilafazkan. Niat tidak harus dilafazkan. Dalam hati pun boleh. Ibu lagi duduk, berdiri, ada dalam hati. Saya mau sholat duha. Itulah niat. Kalaupun mau ucapkan, bagus. Sholli sunnatal duha, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak hafal, pakai bahasa Melayu. Saya niat sholat sunnah duha, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun susah kau hafal. Berdiri tegak lalu kau cakap ini saja, Tuhan sholat duha, Allahu Akbar. Ini ada ahli fikih kita di sini. Tanya beliau, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih sama yang tadi, Allahu. Boleh, tapi jangan begitu terus. Boleh. Daripada kau tidak hafal, nanti mau hafal baru sholat. Kau tidak akan sholat ketika kau tidak hafal. Ada anak-anak masjid, masuk di masjid. Dia masuk, Allah. Dia ulang lagi, Allah.
Dia langsung duduk. Saya tanya, Dek, kenapa tidak jadi sholat? Saya lupa usollinya, Ustaz. Tidak mesti diucapkan. Selesai 2 rakaat, doa. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu, kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Jangan putus asa dalam cari nafkah. Saya barusan doakan kau dalam sholat duhaku. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang. Pernah kau WhatsApp begitu suamimu? Paling sunggah. Jangan lupa singgah beli beras. WhatsApp doakan. Alangkah bahagianya seorang suami. Pergi cari nafkah. Sholat duha di belakang istrinya. Tapi yang banyak aku tengok. Pergi suaminya, dia tinggal di rumahnya. Sudah tinggal, pergi suaminya, dia pergi bertetangga, berjiran, gosip. Gosip. Penyakitnya perempuan suka gosip. Nih, di sini. Dia tidak gosip, tapi mukanya itu. Tadi aja saya lewat di sini, ada yang saya dengar gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Berhenti gosip. Ya. Bu. Tahu enggak perempuan paling gampang masuk surga? Kata Nabi, perempuan paling gampang masuk surga. Dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi semua perintah suaminya. Tadahulul jannati bisalam. Masuk ke surga dengan apa, pintu mana yang kamu suka. Masuk dengan selamat. Tapi setan tahu. Lalu kata Nabi, yang menghancurkan pahala perempuan, dia suka senang cerita kejelekan orang. Maka kalau perempuan sudah mampu menjaga lisannya, lebih gampang masuk surga. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat, syarat pertama. Yang kedua, kalau mau mendapat syafaat dari Rasulullah, perbanyak berselawat. Ketika hari kebangkitan kelak, dibangkitkan manusia pertama yang dibangkitkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik badan beliau, naik. Begitu beliau bangun seperti orang bangun dari tidurnya, dia gosok mata Nabi. Lalu dia nampak Jibril. Ya Jibril, hari apa ini? Kata Nabi, kata Jibril, ya Muhammad, ini hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepada kamu. Lalu siapa yang dicari Nabi? Apakah beliau katakan, Aina Khadijah? Mana Khadijah? Mana anakku? Mana cucuku? Tidak. Mana bapakku yang tidak pernah aku lihat? Tidak. Tidak satu pun yang dicari oleh Nabi, oleh keluarganya. Tapi apa kata Nabi? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Begitu cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang, cinta kita kepada Rasul. Bagaimana cinta kita kepada Rasul? Satu, banyak bersalawat. Ibu-ibu, kalau suamimu mulai nakal, tak payah kau marah-marah. Tak payah kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya 1, ternyata masih ada di kereta 2. Kenapa kau tahu Ustadz? Karena saya juga begitu. Itu apa? Mana boleh kamu jaga suamimu 24 jam? Tidak mungkin. Maka caranya, mohon kepada Allah menjaga suamimu. Gimana caranya? Banyak bersalawat. Mana caranya Ustaz? Bayangkan wajah suamimu, kau salawati supaya Allah pelihara dia. Lagi tidur, salawati dia. Allahumma sholli. Jangan ketawa, saya serius ini. Begitu juga adik-adik sekalian yang punya perempuan, kamu nak lamar dia tapi kamu cemas dia tolak kamu, salawati dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Salawati perempuan itu. Yang penting jangan kau salawati istrinya orang. Salawat. Ada kau hajat besar, mau beli kereta, belum cukup lagi, salawati, pegang itu kereta. Biar Allah yang cukupkan rezekimu. Apa hubungannya Ustaz? Saya kasih contoh sederhana. Saya berkawan dengan Pak Imam, Pak Tuan saya. Saya sahabat. Ada anak saya nakal betul. Selalu dia ganti beliau, dia ganggu beliau. Nak lewat keretanya dia ganggu. Malam-malam tidur dia lempar rumahnya.
Ketika saya wafat, datanglah anak saya minta tolong sama beliau. Pak Imam, Pak Ustadz tolong bantu saya. Pak Ustadz katakan, nah dalam hati ini anak nakal betul. Akhirnya tidak dibantu. Datang istri beliau. Jangan kau lihat itu anak. Memang itu anak nakal. Tapi dengar, ingat siapa bapaknya. Bapaknya itu das atlatif. Kawan kamu kan rapat sama kamu. Iya, akhirnya dibantu. Bukan karena lihat anaknya. Tapi mengingat jasa-jasa orang tuanya. Kalau Allah lihat dosa kita, rasa-rasanya susah mengabulkan doa kita. Tapi karena kita cinta kepada orang dicintai Allah, maka Allah kabulkan doa. Ustadz, kenapa doaku tidak dijabah Allah? Salah satu sebabnya kata Nabi, karena kau tidak awali dan akhiri dengan salawat. Maka ketika Allah perintah solat, Allah tidak solat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintah salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka bersalawat. Yang ketiga, tadi qari kita membacakan surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, umatnya Muhammad, asidda'u alal kufar, tertegas kepada orang kafir. Nah sekarang saudara kita yang kedua, setelah tegas kepada orang kafir, maka kata Allah dalam surat tadi, yang kedua ciri-ciri umatnya Muhammad itu ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Maka Nabi mengilustrasikan orang Islam itu seperti badan ini. Apabila satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Tangan kanan coba lihat, badan kita, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitulah kita mestinya orang Islam. Saudara kita di Palestina lagi teraniaya. Maka bagaimana tindakan kita? Kata Nabi, kalau kau melihat kebatilan, ada 3 caranya. Pertama, cegah dengan tanganmu. Siapa tangan ini? Mereka yang punya kuasa. Tangan adalah simbol kekuasaan. Perdana Menteri, Raja, Presiden. Itu dia harus ngomong. Maka saya senang sekali ketika melihat Perdana Menteri Malaysia pidato di depan parlemen. Menyokong dan melawan, menyokong Palestina, melawan Israel. Begitu juga Presiden kami di Indonesia sebagai sesama Muslim. Tapi kita tidak punya tangan, tidak punya kuasa. Maka kata Nabi, cegahlah pabilizani dengan lisanmu. Lisan ini bukan cuma dengan mulut, tapi kalian lisan itu adalah media sosial. Adik-adik sekalian yang hebat bermedia sosial, punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, sampaikan berita itu kemana-mana. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Zionis Israel, Yahudi terhadap saudara kita orang Islam. Yang ketiga, kita tidak punya kuasa, kita tidak tahu bermedsos, tapi kata Nabi, dalam hatimu saja. Tapi ketahuilah, mencegah dalam hati adalah selemah-lemah iman. Yang keempat bagi kami di Indonesia, ada cara yang paling efektif. Apa itu? Boikot produk-produk Yahudi. Bapak-bapak ini, tuan-tuan, mau hebat melawan Yahudi, tak payah pergi Palestina. Nanti kau kena peluru, ada anak istrimu yang harus kau didik. Gimana caranya? Berhenti kau merokok. Asli melawan Yahudi, berhenti rokok. Karena rokok semua umumnya perusahaan orang Yahudi. Maka bapak-bapak kalau mau berhenti Yahudi, berhenti merokok. Kalau ada yang katakan rokok itu bagus, mohon maaf, boleh kita berbeda pendapat. Kalau ada tuan-tuan mengatakan rokok bagus, kau belikan rokok anakmu 1 bungkus esok pagi, kau rokok sama anakmu. Nah, kau 5 batang, saya 5 batang. Mau? Enggak. Itu menunjukkan bahwa bapak yakin rokok itu jelek. Kita lawan, mau Yahudi, Israel, tapi rokok kita makan. Mohon maaf, kalau ada yang marah, tidak apa-apa, sebentar juga saya balik. Tuan-puan yang saya hormati, pada akhirnya acara seperti ini
salah satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bagi tajuk acara kita malam ini yaitu Hang Tua bersolawat. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka biasakan bersalawat, ya. Lagi duduk-duduk tidak ada kegiatan, salawat. Ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya kalau di Indonesia salawat macam ini semua jamaah ikut. Sini dilihat-lihati saya. Dia kira saya nyanyikan, ya. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kita akhiri dausia kita ini dengan satu, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, lalu lengkapi dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tak terhingga atas jemputan acara ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menjadi amal dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ibu tahu tukang parkir? Coba lihat tukang parkir di pasar. Banyak mobilnya toh? Iya. Datang orang dia ambil mobilnya cuma dikasih 2.000. Marah? Ngamuk? Tidak, padahal mobil diambil. Kenapa? Karena dia tahu ini mobil titipan. Mestinya begitu. Tadinya kau kaya, terbakar rumahmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadinya sukses daganganmu, ramai tokomu, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba kena Covid, bangkrut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada mahasiswa saya anak Sorong. Dia bilang, Ustadz, di Sorong itu tidak ada rumah batu di Sorong. Masa? Iya Ustadz, tidak ada rumah batu di Sorong. Bohong kok. Nabi Lepi mako pale Sorong itu rumah batu. Ada rumah batu di Sorong, Pak? Ada? Tidak ada. Mana bisa kok Sorong rumah batu? Oh, saya bilang salah itu namanya dorong. Tapi karena orang Bugis, nah bilang Sorong. Ya, simpan HP. Sudah? Sudah? Nah, dengar ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu masih pegang HP-nya itu. Kawin betul suamimu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati sebelum matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini selalu dibacakan, ayat ini selalu kita dengar khutbah mimbar. Kalau di Sorong ini ada pengumuman dari bupati yang selalu diulang-ulang, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga Jumat diulang, pasti ayat itu penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Hei, jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, DPR, pelan-pelan. Kalau Pak Robert mati, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kenapa kau senang kalau saya mati? Semua mati, kecuali bukan masalah mati, masalahmu. Masalahmu bukan mati, masalahmu
Bagaimana kau mati? Itu jadi masalah. Pasti mati. Bukan soal sakit orang mati. Banyak orang berbulan-bulan sakit. Orang baru masuk besuk yang pasiennya, dia yang mati. Ada orang tua panjang umurnya, cucunya mati. Jadi mati bukan masalah. Kenapa? Kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang ada juga yang Pak Robert, dia kipas, dia buka kudunya dikasih begini. Yang penting bapak jangan begini, Pak. Ya. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Yang bisa kau mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu pemilu kau terima uang sogo. Nah kaum itu semua pelakunya. Datang sama Pak Robert. Pak Robert, saya majelis taklim 300 orang. Gampang saya arahkan suaranya ke Pak Robert. Gampang Pak, tapi tolong belikan kami baju seragam. Ini semuanya. Sudah ada seragamnya, tapi apa dia bilang? Minta tolong dilunasi cicilannya Pak. Hei! Hei! Jangan kau peras caleg. Caleg. Jangan kau sogok rakyatmu. Maka yang baik, rakyat jangan peras caleg. Caleg jangan kau sogok rakyatmu. Woi bu. Woi. Bisa menerima uang sogok? Tidak. Adik-adik, bapak-bapak saya tanya. Kalau kau dikasih uang 300.000 sama caleg, apakah 300 itu membuat kamu kaya? 300.000 membuat kaya? Tidak. Apakah kalau kau tolak 300.000 kamu miskin? Kamu miskin? Yang pasti ketika kau terima uang sogok, masuk dalam darah dagingmu barang haram. Maka yang membentuk dagingmu itu barang haram. Maka kata Nabi, kalau sudah masuk barang haram ke dalam dirimu, tidak bisa kau bersihkan kecuali dengan api neraka. Apa itu? Kalau di Jakarta korupsi 30 miliar, orang masih bilang, ya enak 30 miliar banyak dia dapat. Meskipun di neraka, tapi 30 miliar. Kamu 300.000 masuk neraka, beleng-beleng. Maka pemilu 2024 jangan terima uang sogok. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarkan janjinya. Saudara-saudaraku yang ada di tempat ini berjanji tidak menerima uang sogok. Amin. Amin. Dan kalau dia khianati janjinya, ya Allah, dia ingkar janjinya hari ini, buat hidupnya susah dunia akhirat. Jadi jangan terima uang sogok. Jangan kau bilang wane piro. Bu, pernah rasakan krisis minyak goreng? Susah minyak goreng.
Pernah rasakan susah dapat gas masak? Pernah. Di sini Papua susah betul. Padahal Papua ini kaya. Papua ini ada emasnya. Papua ini kaya, dia punya laut. Tapi karena kalian main-main pilih pemimpin, kalian hanya pilih karena dibayar, maka kalian kalau tidak diurus jangan salahkan mereka. Kenapa? Mereka sudah bilang, sudah mau kasih uang. 2024 jangan pilih karena kau disogok. Bisa. Bisa. Dengarkan ya Allah. Wa qala idan. Panas memang ya. Kau juga itu bahasa Kalepaknya. Bu, capek begini. Capek. Caranya kau simpan inimu baru kepalamu lagi goyang. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Sekarang yang merasa jenis kelamin perempuan diam. Bapak-bapaknya dulu. Ayo bos. Jangan kupermalukan jenis kelamin kita. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Ini bapak-bapak dulu. Ayo. Ayo salawat bareng-bareng ya. Salatullah. Ibu-ibu diam. Ala toha rasulillah. Salatullah. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Kau diam. Sekarang ibu-ibu, jangan mau kalah ibu. Ini ibu-ibu ini ras terkuat di bumi. Weser kanan belok kiri. Kita tabrak. Nah bilang kenapa? Wesermu belok kiri. Jangan lihat weser, lihat setir. Mana bisa dilihat setir mobilnya? Ayo ibu, salawat. Yuk. Salatullah. Masya Allah. Yang di belakang. Ala toha rasulillah. Salatullah. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,8. Saya pada tablik akbar yang waktunya terbatas ini menyampaikan beberapa hal. Satu, ibu-ibu, Bu, mau kau saya kasih handphone? Gratis. Betul. Betul. Sini. Ini Bu. Sini saya kasih kau handphoneku. Ini kau cepat kau. Cepat. Mana HP ku tadi? Ini. iPhone 15. Mau Bu? Sini. Mau? Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Tidak mau. Enggak jadi, kau dulu. Iya. Berarti yang mahal bukan ini. Yang kau perlukan bukan ini. Tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis. Tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi telinga, tempatnya bagus. Pernah kau bayangkan seandainya daun telingamu satu di atas kepala, satu di bawah pantat. Halo Ustaz, ya. Mana Bu? Mana goroknya ini? Mana lubangnya? Halo. Kalau hujan setengah mati kau masuk air. Maka yang mahal bukan handphone,
Yang mahal telinga. Allah kasih gratis. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, apa yang kasih mahal ini handphone? Kameranya. Orang jelek bisa gagah. Orang hitam bisa putih. Iya toh? Maka jangan kau percaya fotonya ibu-ibu. Sudah nak crop. Kasih mahal ini kamera. Ini kamera yang saya bawa dengan lensanya bisa harganya ratusan juta. Mau ibu? Mau? Betul. Tapi begitu saya kasih kau langsung buta. Mau? Mau? Berarti yang mahal bukan kameranya ini. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Kenapa malam Selasa ini lain rasanya? Oh, ternyata istrinya tetangga. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, adik-adik nih. Adik-adik tahu Lionel Messi? Tahu Ronaldo? Itu gajinya satu kampung kita di sini kumpul gaji 1 bulan lebih banyak gajinya Ronaldo 1 jam. Hebatnya itu. Apakah dia hebat? Tidak. Kenapa Ronaldo bisa jago main bola? Bukan karena dia pintar, tapi karena Allah kasih lutut yang bisa lengkok. Bagaimana kalau lututnya tidak bisa bengkok? Mana bisa dia main bola? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, pernah lihat ada orang dikawat giginya? Pernah? Waktu saya pertama lihat itu orang, saya bilang mahasiswaku, apa itu dek? Kawat. Saya ingat saya di kampung dulu pagar yang dikawat. Ini giginya dia kawat. Saya bilang mahal itu dek. Dia bilang ini 40 juta Ustaz. 1 kali umroh. Nah simpan di giginya. Saya bilang dek, sini. Kau kira itu kawatmu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu mau kawat harga 100 juta, ndak ada gigimu. Apa kau kawat? Nah, berarti yang mahal bukan kawat, yang mahal gigi. Hebatnya lagi di gigi, panjang dan tumbuhnya dibatasi. Pernah ibu-ibu bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Nah mudah. Pernah? Gondrong sudah mulutmu. Pak Robert tidak mungkin jadi anggota DPR RI kalau giginya sudah keluar. Maka yang mahal bukan behel, yang mahal gigi. Hebatnya lagi gigi dibatasi panjangnya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka pertama selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur Ustaz? Yang pertama bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah anakmu lulus pegawai negeri. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya ada manfaatnya itu hamdalah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan baik, benar, dan usap dadamu. Tabrakan mobilnya anakmu, tapi selamat dia, alhamdulillah. Apa artinya itu? Alhamdulillah. Laku semua ikan, alhamdulillah. Biasa itu saya heran di masjid, tidak tahu Pak Imam ucapkan apa. Terlalu cepat, seperti makan pisang goreng panas.
Pernah lihat begitu, Bu? Pernah? Maka wajar Allah tidak memberikan ketenangan dalam dirimu. Kenapa? Kamu ucapkan hamdalah main-main. Maka ucapkan dengan baik. Alhamdulillahi Rabbil. Satu. Dua. Ada ndak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada. Siapa paling besar masalahnya di tempat ini? Satu, Pak Robert. Kenapa? Dulu mau jadi anggota DPR. Sudah jadi anggota DPR, selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Iya toh? Mana ada? Ini ibu-ibu. Kau lihat ini di depan semua. Banyak semua masalahnya ini. Apa masalahnya? Cicilan belum lunas. Ini. Lihat. Waktu kuliah apa masalahnya anak mahasiswa? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Mau jadi pegawai, mau kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Ya, tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Dalam rumah tangga, apa masalah? Ada orang kasihan, sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Iya toh? Iya. Alhamdulillah ada rumahnya, selesai masalahnya. Tidak. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Sudah ada anak, rumah bagus, mobil bagus. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Coba. Semua orang punya masalah. Apa? Ini. Yang bicara sekarang yang ceramah. Kamu pikir tidak ada masalah saya? Masalah saya juga besar. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat di WhatsApp. Ustadz, saya ada masalah. Bolehkah saya curhat, Ustadz? Oh boleh, Bu. Baru meninggal suami saya, Ustadz. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz, adakah doa-doa penenang jiwa, Ustadz? Dia menangis. Adakah doa penenang jiwa, Ustadz? Oh ada, Bu. Baca ini, Bu. Saya kirimkan doa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, sudah tenang perasaanku sekarang, Ustadz. Tapi saya mau punya suami, Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Ya, saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini anak muda. Banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Dia suka sama cewek. Tapi itu cewek juga mau sama dia. Mau apa? Mau muntah lihat mukanya. Ini bapak-bapak ini. Ini. Jago semua ini. Banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi, takut sama istrinya. Ini ketua MUI. Carita takut juga sama istrinya. Apalagi Pak Robert. Kumis boleh tebal, tapi depan istri Hello Kitty. Nah ada. Ini polisi. Lebih-lebih lagi kalau polisi. Nah bilang temanku yang polisi, Ustadz, sebenarnya kami tidak takut sama istri. Cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ustadz, dengarku baik-baik. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya, Pak. Cuma istri lebih berani dari kami. Ada orang Bugis. Ada orang Bugis di sini. Masya Allah. Saya pergi Nabire, banyak juga orang Bugis. Saya pergi Jayapura, banyak juga orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Pak Robert tadi bilang di Singapura, Ustaz,
banyak juga orang Bugis. Ada Bugis Street. Di mana-mana saya pergi ceramah, ada orang Bugis. Begitu saya masuk ceramah penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat orang Bugis itu. Ya, maka semua kita pasti punya masalah. Coba lihat, ibu-ibu yang keriting rambutnya masalah, mau nak kasih lurus. Iya toh? Yang lurus rambutnya masalah, mau nak kasih keriting. Iya toh? Yang putih kulitnya seperti orang bule, berjemur supaya hitam. Yang hitam kulitnya mau nak kasih putih. Nah pakai eskinol. Putih mukanya, hitam lehernya. Ya, hai panas memang hari ini. Panas ya Bu? Panas Ibu? Panas. Yang penting hati sejuk. Iya. Iya. Ada masalah kata Allah. Pak Robert, ada masalahmu. Dasat, ada masalahmu. Ibu majelis taklim. Ibu, jangan Ibu, tidak ada gunanya. Biar kita, karena saya cinta sama ibu, biarlah kita berkeringat. Iya toh? Betul. Hei, makanya saya kalau marah istriku, saya tidak marah juga. Saya peluk dia. Masih marah, ku buka bajuku. Masih marah, ku cium. Baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Weh, dia mulai senyum-senyum. Nggak boleh lagi. Saya peluk lagi, baru ku menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai dia itu. Masih marah, ku kasih cincin. Langsung ambil. Terima kasih Ustaz. Nah periksa, palsu. Meskipun cincinku palsu, tapi cintaku, engkau adalah bidadari dalam hatiku. Satu, ada masalah kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Bu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama ada masalahmu kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki salatmu. Berarti kalau ada masalah, sabar. Bagaimana sabar itu? Istrimu suka ngomel, pekerjaanmu berantakan, kamu merantau, beban hidupmu berat, maka ucapkan inna lillahi. Bangun, tiba-tiba dapat kabar, suamimu bonceng cewek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah dengar kisahnya Ayub alaihissalam? Ayub alaihissalam kaya, banyak hartanya, tiba-tiba bangkrut, datang setan. Ayub, jangan lagi kau sembah Tuhanmu. Untuk apa kau sembah Tuhanmu? Dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, sempat saya kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah kaya. Saya kekayaan milik Allah. Allah ingin ambil, silahkan. Bicara soal harta hilang, pakai ilmunya tukang parkir. Bapak Ibu tahu tukang parkir? Coba lihat tukang parkir di pasar. Banyak mobilnya toh? Iya. Datang orang, dia ambil mobilnya, cuma dikasih 2.000. Marah? Ngamuk? Tidak, padahal mobil diambil. Kenapa? Karena dia tahu ini mobil titipan. Mestinya begitu. Tadinya kau kaya, terbakar rumahmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya sukses daganganmu, ramai tokomu, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba kena Covid, bangkrut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya suamimu oke, bagus, sopan, santun, tiba-tiba kawin lagi. Betul.
Jadi mau? Mau? Kalau orang Bugis nak bilang coba mau kok? Coba kok. Pasti runtuh kau nenekmu. Nah, itu orang Bugis itu. Maka kalau ada masalah ucapkan inna lillahi. Dua, ada masalahmu kata Allah, perbaiki solatmu. Tidak mungkin sengsara hidupmu kalau baik solatmu. Ustadz, kenapa saya dagang bangkrut? Saya ngojek hilang motor. Saya usaha lain jatuh lagi. Kenapa Ustadz? Salah satu sebabnya kau tidak solat. Saya solat Ustadz. Betul kau solat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya tidak ikhlas? Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur. Tidak ikhlas. Kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Ada ibu-ibu tanya saya, Ustadz, boleh tuh sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Panas. Boleh, tapi itu menunjukkan kau tidak ikhlas. Bagaimana itu kalau tidak pakai BH baru ruku? Allah. Tak lempar-lempar. Iya. Ada juga bapak-bapak Ustadz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu kalau sujud kok? Talib. Jangan ketawa bu, ini urusan laki-laki. Sholat. Saya sholat Ustadz, betul, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai tidur, kau pakai mencuci, kau pakai bertetangga, kau pakai ke pasar, lalu kau pakai lagi sholat. Waktu tidur kau pakai standar tangan, keluar liur, kau pakai lagi sholat. Itu menunjukkan kau tidak ikhlas. Coba kalau ketemu Pak Bupati, kau tidak pakai BH, nah tempelan kau istrinya, kurang ajar, keluar kau. Tapi Pak Bupati, ya, maka kalau ada masalahmu, koreksi. Barangkali sholatmu tidak beres. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat, tapi main-main. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal waladdallin. Sholat Allah. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu semua toh? Sholat kayak orang ditiup angin. Ada juga Allahu Akbar, kayak tidak semangat, kayak tidak makan. Sudah itu sholat. Kau ketawa karena kau begitu. Maka saudaraku, pulang pengajian kali ini, perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah kasih kau ini dunia, kecil. Siapa yang punya dunia? Siapa punya dunia? Siapa? Kalau Allah punya dunia, mustahil kau bisa jaya dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Saya kasih contoh. Saya akrab sama Pak Robert. Saya datang ke Sorong. Pak Robert, saya ada di Sorong. Saya mau keliling-keliling cari ini orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku Pak Robert. Kata Pak Robert, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tenang, saya urus mobilmu. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Dewan. Itu ada Ustaz Dasat di bandara. Tolong kau kasih mobil, bawa itu mobil, kasih penuh tangkinya bensin. Kemudian jangan lupa kasih pembeli bensin. 30 menit kemudian datang ajudannya. Siapa Ustaz? Ini mobil. Kata Pak Robert, silahkan pakai sampai Ustadz selama ada di Sorong. Ini ada pembeli bensin.
Selesai masalah saya soal mobil di Sorong. Kenapa? Saya kenal baik yang punya mobil. Sebaliknya, ada dari Jawa, tidak pernah ketemu Pak Robert, tidak pernah kenalan, tidak pernah dengar namanya, menelpon. Halo Pak Dewan, saya ada di Sorong, tolong pinjam mobilnya. Siapa ditelepon Pak Robert? Siapa? Polisi. Tangkap dia. Tangkap, tukang tipu. Tidak kenal, tiba-tiba mau pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga sedulur-sedulur sekalian. Tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur, tiba-tiba ada masalah dalam hidupnya. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini. Capek saya sudah di dunia ini ya Allah. Allah sampaikan, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ya, maka saudara-saudara sekalian, perbaiki sholatmu. Kecil Allah kasih daganganmu laris. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Kecil buat Allah kasih kau anak soleh. Yang penting perbaiki sholatmu. Ibu-ibu, Bu, Pak, hei, kalau sedulur-sedulur dari Jawa merantau ke Papua, di Papua tidak nyaman, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Mulai neng kampung. Mangan orang mangan. Yang penting ngumpul. Orang Bugis datang ke Papua. Ternyata tidak bisa bahagia di Papua ini. Susah hidupnya. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi di kampung. Selesai. Ada pegawai. Tidak disenang sama bupati. Ada pilihan? Ada. Apa pilihanmu? Pensiun dini. Di dunia kau sengsara masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Ndak enak di kubur Ustaz. Pulang lagi deh. Begitu kau naik dari kubur, lari semua satu kabupaten. Maka begitulah orang-orang yang tidak sholat. Sholat saudaraku. Adik-adik sekalian, kau lihat itu gelarnya Pak Ustaz. Banyak betul. Iya toh? Banyak gelar. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau kecil. Gimana caranya supaya Allah tolong kamu? Sholat. Ibu-ibu. Dedek saya tanya. Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Tidak bisa. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihi salam. Siti Maryam. Hei, masuk akal enggak? Bisa hidup dalam perut ikan. Ibu-ibu, ada yang pernah masuk perut ikan? Enggak mungkin. Kalau saya, ikan masuk perutku. Tapi kalau Allah berkehendak, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, selamat. Kalau Allah yang mau. Maka saudara Bapak Ibu sekalian, perbaiki solatmu. Allah kasih kamu apa yang kamu mau. Solat. Apa alasanmu tidak solat? Ustaz, saya sakit Ustaz. Sakit gigi. Silakan kau solat sakit gigi. Allah tahu kau lagi solat. Lagi sakit gigimu. Allah. Allah tahu kau lagi sakit gigi. Ustaz, kita lagi di laut Ustaz. Kita tidak tahu kiblat mana. Menghadap ke matahari. Mana matahari terbenam? Oh di sana. Sudah. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Nggak usah juga kau goyang-goyang begini. Selesai. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tapi kita di tengah hutan Ustaz. Habis kencing. Gimana caranya? Ambil daun. Ibu-ibu jangan lihat. Ini kalau kau di tengah hutan, habis kencing, cari air tidak ada, maka caranya ambil daun 3 lembar. Begini caranya. 2, 3. Caranya, sudah kencing, daun pertama ambil. Jangan lihat ibu, ini laki-laki. Tutup mata. Ambil daun pertama, caranya bersihkan, gosok ke bawah.
Kenapa ibu-ibu yang ribut? Dia bayangkan di rumahnya ini. Sudah itu ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Tayamum, selesai. Tapi begitu caranya, jangan saya begini. Ya, 1, 2, 3. Jangan kau kasih begini. Tambah kotor. Kenapa ini? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Begitu caranya kalau tidak dapat air. Dengan catatan periksa baik-baik itu daun. Siapa tahu ada cembulu-bulunya. Saku itu tidak jadi kau sholat. Ya, sholat. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Sholat duduk. Misalnya di atas pesawat, duduk. Allahu Akbar. Ruku, kepalamu kau kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak, sudah itu ruku sujud, bukan cuma kepala goyang, badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Namanya sholat duduk. Tidak bisa duduk Ustaz, baring. Misalnya, sini kaki, sini kepala, kiblat sana. Allahu Akbar. Tidak bisa juga baring Ustaz, sholat pakai isyarat. Matamu saja kau kasih goyang, tangan tidak goyang lagi, tinggal mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Yang ketawa, saya serius sini. Boleh, boleh. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Solat dalam hati. Mana namanya solat dalam hati? Semua bacaan solat kau baca dalam hati. Tidak bisa juga Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Ini ibu-ibu paling banyak tidak solat. Kapan perempuan banyak tidak solat? Kalau selesai haid. Dia bilang suaminya, Bu, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Orang belum bersih Pak. Masih ada ini sedikit-sedikit. Dalam suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau ini. Kau semua itu pelakunya. Kapan lagi perempuan banyak dah sholat? Kalau ada pengantin. Jam 1 diundang, setengah 10 sudah ke salon. Nah kasih coklat biru, abu-abu, krem. Kayak orang sudah tak perhatian listrik. Matanya dikasih alis. Dikasih tipis. Jalan pakainya rok sempit. Pakai slope. Setengah mati jalan. Kata suaminya, cepat kau Bu, ketinggalan, tunggu dulu Bu Pak. Beleng-beleng. Ya, tiba waktu sholat. Hayya 'alas sholat. Kata suaminya, Bu, kau pergi sholat. Habis celengan kita kau pergi umroh. Masa sudah umroh tidak sholat? Apa kata istrinya? Kau sadar Pak? Saya sadar ini saya suruh kau sholat. Kau tidak lihat ini salonku 100.000. Lebih disayang salonnya daripada sholatnya. Pantas 30 tahun kau merantau ke Papua masih ngontrak-ngontrak. Kenapa? Karena kau anggap remeh sholat. Maka saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kecil buat Allah, sempurnakan apa yang kamu mau. Allah cuma minta kau sholat. Oleh-oleh yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti berdoa. Doa kecil buat Allah. Allah kabulkan apa yang kita mau. Cuma Allah mintaku berdoa. Alhamdulillah, ibu bapak semua saya lihat rajin berdoa. Tapi sayang, 1000 sayang berdoanya di media sosial. Di Instagram, di Facebook. Ya Allah, berkahilah penghasilanku. Tapi di Facebook, sibuk betul itu Tuhan mau baca Facebookmu. Berdoa, dia selesai sholat, minta kepada Allah. Boleh berdoa, boleh. Harus pakai bahasa Arab? Tidak. Kalau berdoa pakai bahasa Arab, nanti salah paham kau. Kenapa? Doa yang kamu baca kau tidak tahu artinya. Setengah mati berdoa. Bingung malaikat.
Apa maksudnya ini ibu? Dia berdoa mau minta rezekinya ditambah tokonya laris, tapi doa yang dia baca doa makan. Bingung malaikat. Bahkan ibu, adik-adik, boleh berdoa pakai bahasa isyarat, boleh. Bangun ibu tengah malam. Ya Allah, amin. Amin ya Allah. Oh malaikat, oh baru kawin suaminya. Allah tahu. Maka doa tidak mesti bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Jawa, terserah. Yang Allah minta, kamu ikhlas meminta kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.